Shalom, salam damai dan sejahtera. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Kesempatan kali ini saya mau berbagi hikmat yang Tuhan berikan ketika saya sedang membaca firman Tuhan kurang lebih seminggu yang lalu. Tapi jangan salah, saya baca firman Tuhan setiap hari, tapi maksudnya ini kejadiannya tuh yang akan saya bagikan tuh sebetulnya sudah seminggu yang lalu. Tapi sudah beberapa kali saya mencoba untuk membuat rekaman ini, tapi selalu saja ada rintangan. Dan semoga kali ini bisa ya. Oke, pagi itu saya dituntun untuk membaca 2 pasal terakhir dari buku Galatia. Tapi saya sarankan juga kepada Anda untuk membaca seluruh buku Galatia untuk memahami konteks yang lengkapnya. Tetapi untuk tujuan yang ingin saya bagikan sekarang dengan Anda, saya akan berbicara tentang topik yang khusus yang ditulis dalam 2 pasal terakhir saja, yaitu pasal 5 dan 6. Rasul Paulus mendesak orang-orang percaya untuk hidup di dalam roh, agar kita tidak berdosa. Galatia 5 ayat 16 dan 17 berbunyi, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Rasul Paulus berlanjut ke ayat 19 dan ayat 21 yang bunyinya demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Sebelum kita lanjut lebih, saya di sini mau memberikan beberapa contoh tentang perbuatan daging yang Rasul Paulus sebutkan. Di sini percabulan itu sudah jelas ya, berarti misalnya hubungan seks di luar nikah, atau yang sudah menikah tapi berselingkuh. Lalu penyembahan berhala. Nah, di sini mungkin orang berpikir, saya tidak menyembah patung. Misalnya, saya tidak menyembah patung, tidak menyembah apa sih yang di altar-altar gitu. Tapi jangan salah, saya sendiri belajar beberapa waktu lalu bahwa penyembahan berhala zaman sekarang itu sangat berbeda dari yang zaman dulu ya. Jadi penyembahan berhala ini adalah sesuatu yang mana mengambil fokus Anda dari Tuhan. Misalnya Anda senang memasak ya, hobi Anda, tapi hobi tersebut menjadi bagian sangat besar dalam kehidupan Anda, sehingga malah membuat Anda tidak rajin baca firman lagi. Setiap kali yang Anda pikirkan hanyalah, aduh mau masak apa ya, aduh mau kuliner apa ya, aduh pengen makan ini deh, aduh. Pokoknya yang ada di benak Anda yaitu hanya makanan. Saya di sini also guilty, karena saya termasuk orang yang doyan makan, dan setiap kali saya menangkap diri saya memikirkan makanan terus. Misalnya baru aja makan nih, tapi sudah memikirkan lagi makan apa ya besok siang, rencananya mau masak apa ya untuk weekend yang akan datang.
gitu loh. Jadi di sini yang berbahaya. Jadi segala sesuatu yang mengambil tempat lebih dari Tuhan di dalam hidup kita itu adalah berhala dalam kehidupan kita. Dan ini sangat berbahaya karena sangat mudah kita jatuh dalam hal-hal ini. Makanya kita harus terus waspada ya. Saya juga selalu kalau udah mau terlalu mikirin mengenai makanan atau terlalu mikirin sesuatu yang melebihi pada saat saya memikirkan Tuhan atau berdoa untuk orang lain atau segalanya, itu berarti sudah menjurus untuk memberhalakan sesuatu gitu ya. Oke, jadi kalau yang lainnya, perbuatan daging lainnya sepertinya self-explanatory. Misalnya sihir. Mungkin sihir beberapa orang di sini tidak tahu. Sihir bukan berarti seperti yang ada di film-film nenek-nenek dengan dengan sapunya terbang-terbang, itu sihir. Tidak. Sihir di sini zodiak, membaca zodiak itu termasuk sihir. Pergi ke tukang ramal itu sihir gitu ya. Jadi tidak boleh. Itu adalah salah satu perbuatan daging. Lalu Rasul Paulus menjelaskan juga mengenai buah roh di ayat 22 dan ayat 23 pasal 5. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, pasal 6, Rasul Paulus menjelaskan tentang tabur tuai. Disinilah di saat Tuhan mengingatkan saya tentang orang-orang yang di luar dari iman Yesus Kristus, di mana mereka yang percaya adanya karma, yaitu hukum sebab akibat. Misalnya, Anda berbuat baik kepada orang lain juga akan berbuat baik kepada Anda. Ada juga saya mendengar mereka menggunakan kalimat yang sama juga, yaitu menuai apa yang Anda tabur. Berikut ini contoh kata-kata yang saya dengar mengenai karma atau menuai apa yang kita tabur versi umumnya. Tetapi saudaraku terkasih di Yesus Kristus, waspadalah karena itu tidak persis seperti apa yang diajarkan Tuhan kita di dalam firman-Nya. Jadi kita sebagai pengikut Tuhan Yesus harus senantiasa berhati-hati. Karena penipuan tidak akan menjadi penipuan jika hal itu jelas. Karena orang-orang yang beriman di dalam nama Yesus Kristus tidak akan tertipu jika hal tersebut jelas. Memang dalam hal yang satu ini bukan sesuatu yang berbahaya bagi kehidupan rohani anak-anak Tuhan. Tetapi lebih baik jika anak-anak Tuhan tahu apa makna sesungguhnya menabur dan menuai yang disebutkan atau diajarkan di dalam firman Tuhan. Izinkan saya mencoba untuk memberikan beberapa contoh yang terbatas tentang pengertian orang pada umumnya mengenai karma atau menuai apa yang ditabur. Contoh pertama, si A berbuat tidak baik terhadap si B, atau si A tidak jujur dengan si B. Maka si A akan mendapatkan perlakuan yang sama suatu hari nanti dalam hidupnya. Contoh kedua, orang yang pelit maka akan susah juga rezekinya. Contoh ketiga, jika orang memberi lebih, maka mereka juga akan mendapatkan lebih. Di sini kita bisa lihat ya, tema pada umumnya adalah berbau materialistis, yaitu uang, kecuali untuk contoh yang pertama. Dalam buku Korintus, Rasul Paulus memang berbicara tentang memberi dengan murah hati dan bahwa Tuhan mengasihi pemberi yang ceria. Dan sayangnya tulisan ini tuh telah banyak disalahgunakan, diplesetkan lebih jelasnya.
Karena apa yang tertulis dalam kitab Korintus bukan seperti apa yang diajarkan pendeta-pendeta tentang Injil kemakmuran atau dalam bahasa Inggrisnya prosperity gospel di gereja-gereja besar mereka, yang merupakan ajaran sesat. Kalau ajaran sesat berarti ajaran si iblis. Tapi ini topik terpisah dan saya tidak mau membahas ini sekarang. Jadi mari kita teruskan apa yang ingin saya sampaikan sebetulnya ya, yang ingin saya bagikan hari ini. Oke, jadi apa yang ingin saya bagikan dengan Anda adalah khusus untuk bagian yang ditulis dalam surat kepada orang-orang di Galatia tentang tabur dan tuai. Dan saya betul-betul tersentak ketika Tuhan menyingkapkan pagi itu, karena artinya tuh sangat jauh melewati nilai materialistis dan sama sekali tidak seperti apa yang kebanyakan orang pahami tentang karma atau menuai apa yang ditabur. Kitab Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 10 berbunyi, "Jangan sesat, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Yang saya tunjukkan di sini adalah kepada saya sendiri dan kepada Anda semua sebagai pengikut Yesus Kristus, Yeshua Mesias. Tertulis bahwa dia yang menabur kepada kedagingannya akan menuai korupsi. Saya ulangi lagi ya, membaca Galatia 5 yang berbicara tentang perbuatan daging. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu supaya seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Lalu, mengapa tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan? Padahal di sini Rasul Paulus berbicara kepada kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus di Galatia, bukan kepada orang-orang yang mempunyai kepercayaan lain. Bukankah kita diajarkan kalau kita sudah percaya kepada Yesus, maka kita akan selamat selamanya? Nah, di sini saudara, kita itu sudah ada kesalahpahaman. Karena kenapa? Karena perbuatan daging, kita tahu itu menghasilkan dosa. Dan mereka yang berdosa akan terpisahkan dengan Tuhan. Itulah yang terjadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Maka seluruh umat manusia terpisahkan dengan Tuhan, karena Tuhan itu Maha Kudus. Makanya Tuhan memberikan anaknya yang tunggal sebagai juru selamat, sebagai mediator atau penengah jembatan kita untuk dapat kembali mempunyai hubungan kepada Tuhan, bukan hanya sebagai Tuhan tetapi sebagai Dia sebagai Bapa kita di surga, kan begitu. Jadi mari kita ingatkan lagi bahwa upah dosa adalah maut. Dan harga yang kita bayar jika kita berdosa adalah maut. Tertulis di buku Roma pasal 6 ayat 23. Karena upah dosa adalah maut, tetapi karunia Tuhan adalah hidup yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Ya,
Bahkan bagi kita yang percaya, jika kita terus berjalan dalam daging, maka kita dengan sengaja, berarti sudah dengan sengaja hidup dalam gaya hidup yang berdosa. Maka kita tidak lagi berada di bawah rahmat Tuhan, yaitu karunia keselamatan. Jika kita tidak cepat mengaku akan kesalahan yang kita perbuat, dan kita tidak cepat bertobat atau berbalik dari melakukan kegiatan-kegiatan yang berdosa dan meminta Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa kita, sekecil apapun dosa itu, misalnya saja berbohong atau meminjam pulpen kantor yang tidak pernah dibalikan, yang artinya sama juga dengan mencuri, sombong karena merasa imannya lebih karena sudah dikasih karunia berbahasa roh, sementara masih banyak yang tidak bisa berbahasa roh, maka lambat laun kita akan menjadi terbiasa dengan perbuatan dosa tersebut, dan cara kita menilai pun akan mana hal yang buruk di mata Tuhan dan mana yang benar di mata Tuhan menjadi keruh, terkompromasikan maksud saya. Dan sebelum kita menyadari, kita telah menjauhkan diri dari Tuhan. Jadi selama kita berada dalam tubuh yang fana ini, memang kita masih akan memiliki sifat dosa. Maka itu sebabnya kita harus secara sadar setiap hari memutuskan untuk mengikuti roh, untuk membenci apa yang Tuhan benci dan mencintai apa yang Dia cintai. Kita harus minta sama Tuhan untuk memberi kita rasa takut yang kudus kepada Tuhan. Minta Roh Kudus untuk memberi kita kekuatan untuk melawan keinginan daging dan kekuatan untuk berjalan sesuai apa yang menyenangkan Dia. Maka sisa ayat Roma pasal 6 ayat 23 akan tersedia bagi kita, yaitu karunia Tuhan adalah hidup yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jika kita tidak jika kita tidak bertobat, kita tidak meminta ampun setiap hari, karena kita setiap hari pasti kita ada jatuh dalam dosa. Nah, maka itu jika kita tidak melakukan pertobatan tiap hari, maka kita akan menjadi orang-orang yang akan ditegur Tuhan dan tidak dapat memasuki kerajaannya, seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21. Tidak setiap orang yang berfirman kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Banyak orang yang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Dan dalam nama-Mu kami telah mengusir setan, dan atas nama-Mu melakukan banyak pekerjaan luar biasa. Dan kemudian saya akan mengaku kepada mereka, saya tidak pernah mengenal kamu, pergi dari saya, kamu yang melakukan kejahatan. Lalu apakah kejahatan itu? Kejahatan itu yang dimaksud Tuhan Yesus tidak hanya kejahatan seperti membunuh, tidak, tetapi kejahatan seperti pelanggaran hukum atau pengajaran Tuhan, ilegalitas, dan ketidakbenaran. Galatia 6 ayat 7 dan 8. Seperti yang sudah saya berikan terdahulu. Rasul Paulus berkata, jangan sesat, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Barang siapa yang menabur kepada kedagingan akan menuai korupsi. Kita menjadi korup dalam perilaku dan pikiran kita. Otomatis kita melanggar ajaran Tuhan. Maka kita melakukan pekerjaan daging, saudara. Dan kita menjadi orang yang melakukan kejahatan dan akan ditolak oleh Tuhan pada akhirnya. Dan ini sangat menyedihkan, saudaraku.
Bayangkan saja, kita pikir perjalanan rohani kita aman-aman saja. Karena kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah bersaksi atau bernubuat dalam namanya. Kita bahkan mengusir setan dalam namanya dan bahkan menyembuhkan orang sakit dalam namanya. Tetapi pada akhir zaman, kita mendengar Tuhan berkata, "Pergilah, aku tidak pernah mengenalmu. Kamu yang melanggar perintahku." Oh Tuhan kami, tolonglah kami semua. Nah, ini adalah seruanku kepada Tuhan untuk mencegah kita berada di posisi di mana kita mendengar penolakan Tuhan. Dan dengan rahmat-Nya, saya menerima kebijaksanaan darinya yang mau saya bagikan dengan Anda hari ini, sehingga tidak membingungkan lagi, melainkan menjadi jelas, sangat jelas saudara. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan, Engkau memang Maha Penyayang. Jadi jawabannya adalah, ketika kita berserah kepada Tuhan, sepenuhnya ya, menyerahkan semua kepadanya, maka kita akan berjalan mengikuti roh. Dan kita akan menuai buahnya seperti yang tertulis di Galatia 5 ayat 22 dan 23, yaitu buah roh, cinta, sukacita, kedamaian, kesabaran, kelembutan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, kesederhanaan, dan ini akan menuntun kita menuju hidup yang kekal. Galatia 6 ayat 8, yaitu hidup kekal bersama Tuhan Yesus di kerajaannya saudara. Dan jika kita berdosa, kita harus cepat-cepat mengakui dan bertobat. Dan ini dilakukan setiap hari saudara. Jangan sekali-kali kita berpikir bahwa pengampunan Tuhan masih tersedia bagi kita jika kita tidak mengakui dan bertobat atas dosa-dosa kita. Ini namanya menyalahgunakan rahmat Tuhan. Karena tidak ada itu yang namanya sekali selamat tetap selamat selama masih menjalankan kebiasaan dan kelakuan yang tidak sesuai dengan perintahnya seperti layaknya sebelum kita diselamatkan. Misalnya saja, tetap merokok, tetap berzina, tetap berbohong, tetap mencuri, tetap pesta pora sambil mabuk-mabukan, tetap memakai narkoba. Maka tidak demikian ajarannya saudara-saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Itu adalah ajaran sesat, ajaran iblis, yaitu sekali selamat tetap selamat. Betul-betul diselewengkan ajaran Tuhan Bapa kita. Coba kita lihat di Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6. Rasul Paulus berkata, "Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama-sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita benar-benar menerima rahmat keselamatan melalui Yesus Kristus, maka kita terlahir kembali. Tuhan Yesus berkata di Injil Yohanes pasal 3. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Tuhan." Ayat 6 dan 7. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Tadi kan kita sudah sama-sama menyimak bahwa
perbuatan daging itu dosa, makanya tidak bisa melihat kerajaan Tuhan. Dan kita harus terlahir kembali supaya kita dapat berjalan di dalam roh. Tetapi kalau kita betul-betul sudah menerima rahmat keselamatan dari Tuhan Yesus, maka kita terlahir kembali. Itu sudah pasti, kecuali kita tidak melewati atau kita tidak betul-betul mengalami atau menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Kita tidak tulus gitu ya. Makanya perbuatan daging kita tetap dominan gitu loh. Rasul Paulus berkata di Korintus buku kedua pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya segala sesuatunya menjadi baru. Jadi mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita semua saling mendorong, saling mengingatkan, menguatkan satu sama lain untuk berjuang di kehidupan kita di dunia ini untuk menuju garis akhir kita. Kita harus aktif progresif. Kita harus siaga dan waspada setiap hari. Saya suka menggunakan contoh ini. Ketika kita berada di dalam air di pantai, saat air pasang datang, arus di bawah air akan menarik kita menjauh dari pantai tanpa kita sadari. Itu sebabnya kita harus waspada dan menjaga kaki kita agar terus bergerak maju menuju tepi pantai. Kita perlu juga menggerakkan tangan kita seperti kita berenang bagaikan melawan arus. Gitu. Rasul Paulus berkata di Galatia pasal 6 ayat 9. Dan janganlah kita lelah dalam melakukan yang baik, karena pada musim yang tepat kita akan menuai jika kita tidak pingsan. Karena kita memiliki kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga beriman. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Anda yang sudah mau mendengarkan kesaksian saya hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda.